Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Rakyat, channel yang selalu menyajikan sejarah, budaya, dan informasi menarik lainnya. Hari ini, kita melanjutkan seri tentang sejarah panjang perlawanan Palestina terhadap Israel. Dalam episode kedua ini, kita akan mendalami sejarah negara Israel dan makna dari namanya. Seri ini akan dibahas dalam beberapa episode, dan ini adalah episode kedua. Nama Israel. Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel juga dikenal sebagai Ibrani dan Yahudi. Sebutan Israel atau Bani Israel, Israeliin, dinisbatkan kepada nama leluhur mereka, yaitu Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim, alaihimassalam. Israel adalah frasa yang terdiri dari dua kata, Isra, yang berarti hamba atau teman dekat, dan El, yang berarti Tuhan. Jadi, Israel berarti hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Mereka disebut Ibrani karena dinisbatkan kepada Ibrahim, alaihi salam. Hal ini ditemukan dalam kitab Kejadian, di mana Ibrahim disebut Abram si Ibrani, yang berarti Abram sang penyeberang, karena ia menyeberangi sungai Eufrat dan sungai-sungai lainnya. Riwayat lain menyatakan bahwa mereka disebut Ibrani karena dinisbatkan kepada Eber, leluhur kelima Ibrahim. Namun, sejarawan sepakat bahwa Bani Israel disebut Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrahim melintasi sungai Eufrat yang didukung oleh ungkapan dalam kitab Joshua. Mereka dinamakan Yahudi setelah mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Mereka berkata, seperti yang diabadikan oleh Allah dalam Qiyas Al-Araf 7:156, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada engkau. Riwayat lain mengatakan mereka disebut Yahudi karena mereka bergerak-gerak, yatahawat, ketika membaca Taurat. Riwayat lain lagi menyatakan bahwa mereka dinamakan Yahudi karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Yakub, yang nama aslinya adalah Yehuza, pemimpin bagi 11 anak Yakub lainnya. Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Yakub, merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri ketika berhadapan dengan manusia lainnya. Karena itu, sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini tampaknya memiliki hubungan dengan kesadaran memori kolektif sejarah dan asal-usul keturunan mereka. Ia menjadi pemimpin bagi seluruh suku-suku Bani Israel. Pada masanya, terjadi banyak peperangan, seperti perang menaklukkan bangsa Amon di wilayah timur Yordania dan perang melawan bangsa Filistin yang dipimpin oleh Goliat, disebut Raja Jalut dalam Al-Quran. Dikisahkan bahwa dalam pasukan Saul, terdapat pula Daud, yang masih sangat muda saat itu dan berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Saat itu, sebagian kecil Palestina dikuasai oleh pasukan Saul. Setelah Saul, Daud menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina berada di bawah kepemimpinan Daud, yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina yang sesungguhnya. Selama masa pemerintahannya, dakwah tauhid menyebar ke seluruh Palestina, yang dijuluki tanah yang diberkati. Keadilan, kedamaian, dan kejujuran dijunjung tinggi. Sebagai Nabi Allah, Daud dikaruniai kitab Zabur dan diberi hikmah oleh Allah. Gunung dan burung-burung ikut bertasbih ketika ia membaca Zabur dengan suara merdu dan khusyuk. QSSAD 18:20. Daud juga dikaruniai mukjizat yang mencengangkan, seperti burung dan hewan yang bertasbih bersamanya dan kemampuan melunakkan besi dengan tangannya. Qiyas-Saba 34:10. Daud wafat pada tahun 963 SM, dan menurut satu riwayat, makamnya terletak di Gunung Zion, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Makam Nabi Daud. Setelah Daud wafat, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh putranya, Sulaiman, yang berhasil menikahi putri Fir'aun. Selama masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak kedamaian dan kemakmuran. Hal ini karena kerajaan tersebut telah dibangun dengan maksimal oleh Daud, sehingga tidak ada lagi hambatan politik. Qiyas Al-Nal
112, Qs Al-Anbiya 21, 78-82. Sulaiman membangun kuil, memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal untuk menjelajahi samudra hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung selama 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan. Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina dianggap sebagai masa kejayaan industri dan teknologi canggih pada zamannya. Ia berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang besar dan indah serta benteng-benteng yang kokoh dengan tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia, dan burung. Mengenai kesuksesan dan kejayaan Bani Israel di Palestina di bawah kepemimpinan Sulaiman, Allah mengabadikan dalam Qiyas Al-Naml 27, 17 dan 37, serta Qiyas Al-Araf 7, 27. Itulah gambaran tentang sejarah dan makna nama Israel dalam episode kedua ini. Di episode berikutnya, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang peristiwa dan tokoh-tokoh kunci yang membentuk awal negara Israel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Dapur Rakyat untuk konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, dengan kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi Ustadz, tapi sejauh yang saya pahami, bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel. Bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru kepada Bani Israel. Maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah, tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, Ustaz, mereka ribut terus, akhirnya terbagi menjadi 2. Nah, 2 wilayah inilah yang menyebabkan ada term yang baru. Term yang pertama adalah kerajaan Israel yang ada di utara, yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda, salah satu anak daripada Nabi Yakub, yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi. Tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada orang Ibrani atau bahasa Ibrani yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, kalau kita sebut Israel yang sekarang, berarti ini reverse-nya kepada negara penjajah tadi, bukan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita sebut Yahudi, nah kita juga reverse-nya pada sifat-sifat orang-orang ini, tapi kita tidak membenci Yahudinya itu sendiri.